Ya, kembali lagi di program Hot Ekonomi dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Febrio dan juga Pak Roy Mande. Namun sebelumnya rekan Julita Telembanua akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terkoreksi hingga 0,5% menjadi 2,4% saja tahun ini. Ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang juga mitra penting ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh ekonomi di kepala 4 saja. Indonesia juga diperkirakan hanya akan tumbuh 4,8%. Kita lihat datanya pemirsa. Nah, ini dia bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona. Yang pertama adalah OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2020 turun 0,5% dari prediksi sebelumnya. Pertumbuhan hanya sekitar 2,4% dari proyeksi 2,9% yang dibuat pada November 2019. Pelemahan pertumbuhan ekonomi paling dalam di Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Kemudian untuk investasi, PBB memproyeksikan aliran investasi asing langsung turun 5% hingga 15% ke level terendah sejak 2008-2009. Selanjutnya adalah revisi proyeksi OECD 2 Maret 2020. Ada global yaitu 2,4% atau 0,5% dari proyeksi sebelumnya. Dan untuk G20 2,7% atau kurang dari 0,5% dari proyeksi sebelumnya. Kemudian Tiongkok 4,9% dan Indonesia 4,8%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat pertumbuhan ekonomi terseret corona proyeksi Asian Development Bank. Nah kita lihat untuk best case, kemudian ada moderate case dan worst case-nya. Untuk Indonesia masih berada di negara berkembang di Asia yang kita bisa lihat di sini untuk best case-nya PDB turun 0,171%, kemudian moderate case-nya turun 0,24%, worst case-nya adalah turun 0,463%. Dan selanjutnya pemirsa, ya, kita akan melihat bagaimana kebijakan moneter yang telah dibuat oleh pemerintah untuk bisa menanggulangi wabah corona di Indonesia. Kita lihat kebijakannya adalah suku bunga acuan 7 days repo rate turun 0,25% pada 20 Februari 2020 ke level 4,75%. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat bagaimana 5 langkah mitigasi dari pemerintah meningkatkan intensitas triple intervention menjaga rupiah, mengoptimalkan strategi intervensi di pasar di NDF, pasar spot dan pasar SBN untuk meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Selanjutnya menurunkan rasio giro wajib minimum falas bank umum konvensional dari 8% menjadi 4% berlaku mulai 16 Maret 2020 akan meningkatkan likuiditas falas di perbankan sekitar 3,2 miliar US dollar dan mengurangi tekanan di pasar falas. Dan selanjutnya masih terkait dengan langkah mitigasi pemirsa, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor impor. Implementasi dimulai 1 April 2020 dan akan berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali untuk mempermudah kegiatan ekspor impor melalui biaya yang lebih murah. Dan selanjutnya memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Dan yang terakhir, menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Ya, selain itu pemirsa, kebijakan moneter ada juga stimulus dari fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah. Kita lihat apa saja itu. Ini percepatan peluncuran kartu prakerja di 3 provinsi yaitu Bali, Sulawesi Utara dan juga Kepulauan Riau. Kedua, meningkatkan atau menaikkan tambahan manfaat bagi keluarga penerima manfaat sebesar Rp50.000 menjadi Rp200.000 berlaku 6 bulan sejak Maret 2020. Dan selanjutnya adalah stimulus di bidang properti penambahan kebutuhan anggaran Rp1,5 triliun. Dan yang keempat, insentif untuk wisatawan mancanegara Rp298,5 miliar. Insentif wisatawan mancanegara domestik, maksud kami wisatawan domestik yaitu sebesar Rp443,39 miliar. Dan yang keenam, pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara 20% dan ini akan berlaku hingga Mei 2020.
Dan selanjutnya masih dari stimulus fiskal jilid 1. Pemirsa, ini adalah diskon harga bahan bakar aftur di bandara 9 destinasi wisata. Dan yang ke-8, subsidi atau hibah 3,3 triliun rupiah kepada Pemda yang terdampak penurunan pariwisata. Selanjutnya kita lihat bagaimana stimulus fiskal jilid 2 dari pemerintah. Ini lebih ke insentif pajak, pemirsa. Yang pertama, relaksasi pajak penghasilan PPH pasal 21. PPH 21 ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan 200 juta rupiah pada sektor industri pengolahan, termasuk kemudahan impor tujuan ekspor atau kait IKM. Dan maksud kami IKT IKM. Dan selanjutnya adalah PPH DTP diberikan April-September 2020 selama 6 bulan. Dan nilai besaran ditanggung pemerintah sebesar 8,6 triliun rupiah, di mana tujuannya pekerja di sektor industri pengolahan mendapat tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli. Selanjutnya pemirsa adalah relaksasi pajak penghasilan PPH pasal 22 impor. Di antaranya adalah soal pembebasan diberikan selama 6 bulan mulai April hingga September 2020. Yang ketiga pemirsa, relaksasi pajak penghasilan PPH pasal 25, yaitu diberikan dengan skema pengurangan PPH pasal 25 sebesar 30 dan ada beberapa poinnya. Dan selanjutnya ada relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN. Kita lihat berikutnya adalah 19 sektor penerima insentif pajak pemirsa, diantaranya adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri makanan, industri minuman, kemudian ada industri logam dasar dan juga beberapa sektor lainnya. Dan selanjutnya kita lihat adalah industri alat angkutan lainnya, industri karet, barang dan karet, dari karet dan plastik, dan ada beberapa industri lainnya. Dan berikutnya industri mesin dan peralatan yang tidak termasuk dalam lainnya, dan poin berikutnya. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana kebijakan fiskal. Nah, ini adalah stimulus. Dan selanjutnya kita akan lihat yang non-fiskal pemirsa. Ini non-fiskalnya ada 4 stimulus kebijakan non-fiskal, penyederhanaan dan pengurangan jumlah larangan dan pembatasan untuk aktivitas ekspor dan meningkatkan daya saing produk Republik Indonesia. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah lartas untuk aktivitas impor khususnya bahan baku diberikan kepada perusahaan yang berstatus produsen. Yang ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk perusahaan dengan kegiatan ekspor impor yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Dan kemudian adalah peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor serta pengawasan melalui pengembangan National Logistic Ecosystem atau NLE. Dan itu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Andra. Ya baik, terima kasih Julita untuk data-data yang sudah disampaikan, dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Roy, tadi sempat disinggung sedikit mengenai kondisi daya beli masyarakat saat ini ketika wabah virus corona ini sudah semakin menyebar di tanah air. Sebenarnya seperti apa sih? Apakah sudah semakin turun atau masih tetap stabil begitu? Ya, saya membagi istilah consumption sama daya beli. Kalau kita bicara daya beli, kita tahu bahwa sebelum corona bilang daya beli rendah, tetapi kenapa mall rame, lifestyle rame, kulineri rame, travel habis penuh. Kalau daya beli kan mestinya seluruh strata masyarakat. Tapi ini kenapa terbagi seolah-olah yang suffer yang menengah bawah, tapi menengah atas itu tidak suffer. Jadi bukan soal daya beli, tapi consumption-nya. Nah, stimulus ini seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan bahwa fiskal ini lebih kepada mempertahankan daya beli, bukan meningkatkan consumption. Artinya apa? Daya beli supaya terjaga, supaya mengkontribusi kepada pengeluaran rumah tangga itu elemen PDB-nya tetap tinggi, sehingga oke lah kita nggak sampai 5,02 lagi di tahun akhir, turun 0,3 karena 1% turun dari Cina, 4,8, 4,7. Tetapi yang berkaitan dengan konsumsi menurut kami itu adalah yang berkaitan dengan peningkatan program Keluarga Harapan, ya. Sembako murah yang dinaikkan dari 150.000 menjadi 200.000 per kepala keluarga untuk 15 juta orang. Kemudian bagaimana dana desa, tahun lalu 60 triliun, sekarang 72 triliun, bagaimana Satgas mengawal supaya tidak ada desa fiktif, supaya memang jelas programnya, kepala desa jelas punya program, jangan cuma desa untuk bikin gorong-gorong tapi setelah itu nggak jelas lagi mau bagaimana. Jadi itu, dana desa harus dikawal, ya. Kemudian dana apapun yang berkaitan dengan subsidi sosial, termasuk juga subsidi terhadap energi. Energi kalau kita bicara ada 3, minyak,
gas dan listrik. Nah ini untuk yang marginal, yang menengah ke bawah harus dijaga subsidinya. Ketika itu naik saja, pasti akan ada substitusi pengeluaran konsumsi dari yang mesti keluar konsumsi akhirnya ke pembayaran gas. Nah, kita berharap fiskal ini juga pasti sebaiknya juga ada menyentuh untuk stimulus moneternya supaya suku bunga bisa turun. Nah, ini suku bunga kan sudah turun memang. Suku bunga apa nih, BI atau perbankan? BI rate-nya, tetapi perbankan kan nggak serta-merta. Pasti butuh 1 semester mereka baru meng-adjust suku bunganya. Nah, ini juga harus ada relaksasi nih, harus ada percepatan sehingga kreditnya menjadi murah. Nah, itu juga bisa substitusi untuk ke consumption jadinya. Jadi yang berkaitan dengan consumption itu untuk yang dipikirkan adalah yang menengah ke bawah nih, yang sosial ekonomi statusnya C dan D, marginal. Kalau yang C plus B dan A itu mereka sangat tergantung dengan situasi, kondisi elastisitas politik, situasi ekonomi global, dan lain sebagainya. Kepastian-kepastian yang mereka bisa dapatkan atau ketidakpastian itu yang membuat mereka akan tergerus. Artinya untuk saat ini konsumsi kelas menengah atas ini masih baik-baik saja? Masih baik saja karena mereka level medium up itu sosial ekonomi statusnya tetap gaji bulanan, ya bahkan ada THR nanti, kemudian juga bonus untuk yang paling atas masih bisa berusaha, apalagi sekarang manufaktur diberikan insentif. Jadi pasti yang menengah ke atas itu oke, tapi menengah ke bawah ini yang kita harus pikirkan supaya konsumsinya tetap. Jadi bukan soal persoalan daya beli, ini sesuatu yang berbeda. Bagaimana kita meningkatkan consumption dengan memberikan subsidi, dengan penataan subsidi, satgas dan sebagainya, mengatur itu semua supaya tapi untuk konsumsi yang menengah ke bawah ini sudah turun berapa dalam? Kalau konsumsi menengah ke bawah ya terus kalau dengan adanya subsidi kemudian ada peningkatan PKH dan sebagainya tentunya tidak turun, diharapkan kan naik. Nah, cuman ya sekarang justru yang menengah ke atas dengan situasi seperti ini juga ada restrain. Mereka menahan dan mengalokasikan ke dana pihak ketiga. Kita tahu Bank Indonesia dana pihak ketiga naiknya 1,5–2%. Nah, ini yang stimulus fiskal dan moneter ini yang harus dipadu menjadi satu bagian yang utuh sehingga ini bisa menggelarkan roda ekonomi. Ya, ini Pak Febrio, kalau misalnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, sebenarnya lebih ke fokusnya ke konsumsi masyarakat menengah ke bawah untuk saat ini yang dibutuhkan. Menurut Anda seperti apa? Pertama tadi saya mau, nanti lanjutnya ke situ ya, tapi kalau boleh saya mau sedikit bicara tentang policy mix-nya seperti apa. Kondisi perlambatan ekonomi ini kita sudah tahu ini terjadi. Jadi kita melihat senario untuk tahun ini memang terjadi perlambatan ekonomi itu sudah jelas. Karena memang sudah terlihat dari global pun sudah terjadi. Nah, lalu seperti apa kebijakan pemerintah dalam konteks emergency seperti ini? Kalau kita lihat misalnya dari sisi moneter, nggak banyak yang bisa dilakukan dari sisi moneter. Pada saat krisis global 2008-2009 misalnya, pertumbuhan ekonomi kita turun dari 6, sekian menjadi 4, sekian dalam dari 2008 ke 2009. Pada waktu itu suku bunga dinaikkan, bukan diturunkan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi gejolak di pasar global, respon pertama dari investor itu adalah menjual obligasi rupiah. Sehingga terlihat hari ini saja tadi sudah kita lihat rupiah sudah hampir mendekati 15.000. Jadi ini akan mirip dengan 2008 di mana tingkat suku bunga itu tidak akan diturunkan tapi justru akan dinaikkan. Nah, yang jadi masalah untuk likuiditas perbankan lalu ke sektor produksi itu bukan likuiditas di perbankannya. Perbankannya cukup likuiditasnya. Bahkan dalam konteks saat ini perbankan memang menghadapi ketidakpastian untuk menyalurkan. Mereka butuh kepastian. Nah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mengerem. Kredit tidak akan jalan pada saat tidak pasti seperti ini. Dengan demikian, yang terjadi sebenarnya adalah kondisi di mana kebijakan moneter tidak akan terlalu efektif. Yang paling efektif saat seperti sekarang ini adalah fiskal. Nah, fiskal ini pun kemampuannya terbatas. Nah, dengan demikian harus dipilah-pilah. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang secara visible dan kira-kira dampaknya seperti apa. Kondisi seperti sekarang ini, pemerintah tidak akan melihat, kalau saya jadi pemerintah nih ya, ini tidak akan melihat pertumbuhan ekonominya yang akan ditarget. Tapi bagaimana
daya beli, daya tahan dari kelompok masyarakat yang akan terkena dampak paling besar. Nah ini juga terjadi 2008-2009 pada saat perlambatan perekonomian, terjadi peningkatan pengangguran, terjadi pengurangan daya beli. Nah makanya kebijakan pemerintah melihat segala visibilitasnya itu memang akan diarahkan ke kelompok masyarakat yang terkena dampak paling besar itu tadi, PKH, dana desa. Ini memang yang harus digenjot dan memang sudah ada programnya. Untungnya sudah ada program di APBN. Tinggal kita dorong lebih cepat bergerak seperti apa. Itu adalah arahan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini tadi melakukan rapat secara logikanya memang begitu. telekonferensi dengan Menteri dan nanti akan kita bahas ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.